Selamat siang, salam warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Siang ini langsung kita bikinkan jawaban dari kawan kita. Harusnya 2 hari yang lalu atau kemarin paling telat. Ini malah lebih telat lagi karena sibuk ngedit filmnya. Alhamdulillah. Siang ini obrolan kita tentang pertanyaan kawan kita, yang dimana dia mengkhawatirkan kalau pemberian suplemen terhadap si merpati dengan jangka panjang, berarti ini player, bisa bakal mengakibatkan merpati jantan tersebut mandul nggak sih bang? Nah di sini kita bahas ada beberapa pengertian kenapa bisa dibilang mandul, kenapa bisa banyak yang mengalami hal seperti itu. Banyak yang mengalami hal seperti itu, terlalu mengkonsumsi suplemen jangka panjang karena si player ini enak banget untuk lombanya. Lama-lama dia bisa mandul, nggak punya keturunan atau nggak punya anak keturunan berikutnya walaupun digonta-ganti dengan betina manapun. Itu pengaruh atau nggak? Di sini kita jawab, kita curhatin bareng-bareng, semoga bermanfaat video kita siang ini. Selamat siang, salam warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Semoga sehat selalu di luar sana dan lancarkan rezekinya tanpa terkecuali. Terima kasih banyak untuk yang udah subscribe, like, komen, terutama untuk yang bantu jawab. Kita lanjut ke pokok pembahasan awal, yang dimana hari ini kita kembali curhat memang tentang kekhawatiran banyak pemain di luar sana, apalagi yang sama-sama baru main kayak saya. Banyak yang mengkhawatirkan playernya mandul kalau pemberian suplemen jangka panjang. Apalagi suplemennya sering dioplos nih. Pasti ada dan mengkhawatirkan hal seperti itu. Bahkan ada yang sedang mengalami hal seperti itu. Jadi setiap diambil anak keturunannya, telurnya nggak pernah jadi. Nggak ada embrio. Padahal si jantan ngawinin betina itu tetap bisa. Si betina bisa nelor, tapi nggak bisa netes karena nggak ada embrionya. Apa itu bisa berpengaruh bang, suplemen yang jangka panjang kayak gitu? Gini, sebagian kasus memang berpengaruh terhadap organ reproduksi si merpati jantan ataupun betina. Apalagi ini jantan yang kita kasih suplemen jangka panjang, berkepanjangan. Apalagi dia player, sering buat lomba, otomatis butuh suplemen. Apalagi ditambah lagi oplosan suplemennya. Biasanya gitu, karena efeknya terlalu keras, bisa terganggu organ reproduksinya. Ditambah lagi kalau seandainya si merpati player itu tiba-tiba sakit. Ya penyakit burung kan kita nggak tahu, walaupun kita udah maksimal ngerawatnya, namanya kalau udah sakit kena virus, karena bakteri kan kita nggak tahu. Nah itu bisa lebih parah. Itu yang saya takutkan kalau memang terlalu panjang mengkonsumsi suplemen jangka panjang, pas si merpati player ini sakit parah, itu pasti daya tahan tubuhnya drop. Jadi efek negatifnya nanti masuk atau sudah mulai ngefek negatifnya ke si merpati tersebut. Itulah kenapa banyak yang bilang terlalu lama mengkonsumsi suplemen bisa mengakibatkan mandul. Sebagian iya, tapi sebagian lagi enggak. Yang penting sesuai dosis takaran. Nyoba-nyoba takaran dosis boleh, cuman jangan terlalu berlebihan gitu loh. Kalau ditanya ke saya, apa abang pernah punya yang kayak gitu? Punya, pernah. Player enak, jor suplemen rutin, padahal itu baru, mungkin saya bilang baru tes 3 kali rampasan atau 4 kali rampasan, mau tes ambil anaknya nggak bisa. Ngawin mau, nelor mau gitu kan, si betinanya dikawinin dia itu mau nelor, cuman nggak bakalan bisa netes. Itu dulu udah lama. Itu memang saya akui memang kesalahan saya sih. Jadi si player itu memang enak, jor suplemen tambah enak. Jadi sayanya juga terlalu terlalu serakah lah, terlalu berharap serakah gimana. Pokoknya efek negatifnya nanti ke si merpati player itu. Akhirnya apa? Anak keturunannya nggak dapet, si merpati tersebut hilang. Tapi gimana bang kalau suplemen yang udah lo kasih tahu? Nah kalau suplemen yang udah saya kasih tahu kan memang sudah ada takarannya. Jadi kalau untuk dosis, kalau memang mau nyoba-nyoba, jangan terlalu berlebihan, tambah sedikit aja dosisnya. Intinya gini, jaga kesehatan merpati kayak gitu penting, perawatan penting. Suplemen apapun bagus, yang penting itu cocok. Oplosan suplemen apapun bagus, yang penting itu cocok. Intinya segala sesuatu yang berlebihan itu jangan pernah dilakukan gitu loh. Jadi kesehatannya paling penting, kinerjanya juga penting. Percuma kinerja bagus kalau kesehatannya nggak dijaga gitu loh.
kinerja bakalan maksimal kalau kesehatan dan perawatannya dimaksimalkan. Selama merpati tersebut jelas karakternya, jelas kinerjanya. Kalau ada yang bilang jelas terahnya, ya boleh juga gitu. Itu menurut pribadi saya dan pengalaman saya. Tapi kalau ditanya sekarang masih pakai suplemen, ya masih aman. Masih pakai suplemen, walaupun ada beberapa burung yang nggak cocok dengan suplemen A atau B gitu. Jadi 2 burung misalkan, beda-beda suplemen karena memang settingannya udah ketahuan gitu loh. Urusan podium nanti rezeki masing-masing kalau menurut saya. Itu. Untuk kawan kita ini nggak usah perlu atau nggak perlu khawatir lah, kalau saya bilangnya nggak perlu khawatir dia nanti takut mandul atau enggak, atau takut nggak bisa punya keturunan atau enggak. Sekarang zamannya udah canggih bos, udah banyak serum injek untuk si jantan ataupun si betina yang nggak mau nelor, yang nanti katanya infertil, ya nanti si jantannya mandul. Itu bisa ada serum injeknya, botolnya kecil, harganya lumayan bos. Itu disuntik di bagian dada setahu saya, di bagian dekat tulang dada si jantan. Itu kalau memang sekiranya itu udah nggak ketolong lagi, jantannya memang bagus, sudah cukup tua, pengen diambil anak keturunannya tetap nggak bisa karena nggak pernah ada embrio di telurnya, nggak ngisi. Nah itu bisa, itu paling maksimal usaha kita kayak gitu tuh. Tapi nanti saya kasih tahu serum injeknya apa namanya, belinya di mana, nanti saya kasih tahu. Karena nanti di situ dikasih serum injek kecil seginilah ya, seginilah paling. Nah setelunjuk ini serum injeknya itu berikut suntikannya, itu dikasih nanti seminggu 2 kali, seminggu sekali gitu, diinjek di bagian dekat tulang dada, bukan di dalam tulang dadanya, enggak. Nah itu cuma sekedar bocoran sedikit aja. Jadi kalau kawan kita ini kalau mau masih mengkonsumsi suplemen untuk merpati playernya, nggak apa-apa, lanjutkan karena masih aman kalau memang masih dalam dosis yang sesuai. Jadi nggak terlalu over, nggak terlalu berlebihan. Kalau mau ngoplos suplemen boleh, nggak ngaruh. Intinya gini, jaga kesehatan si merpati, jangan sampai ngedrop parah. Kalau terlalu ngedrop parah, itu efeknya bisa mengakibatkan ke organ reproduksi. Karena apa? Pemberian suplemen yang terlalu berlebihan dosisnya, nanti pas dia sakit pemberian obat-obatan yang terlalu berlebihan dosisnya, itu bisa mengakibatkan mandul pada si merpati jantan istilahnya kan. Dan kalau untuk si merpati betina ada pertanyaan, bisa mandul karena suplemen juga? Enggak, merpati betina nggak pakai suplemen pak. Biasanya merpati betina itu mandul karena uzur, usianya udah tua, terus memang perawatan kurang maksimal. Yang berikutnya biasanya karena pernah sakit, terus obat-obatan yang terlalu keras. Jadi nggak ada yang namanya merpati betina itu mandul pas dari keturunannya, nggak. Semua merpati betina dari piyik netes itu bisa nelor. Cuman tergantung kita aja perawatannya bagaimana. Itu prinsip yang logika dan logis kalau menurut saya. Pertanyaan kawan kita, beberapa unek-unek pertanyaan dari kawan kita udah saya jawab, semoga bermanfaat. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Cukup siang ini, terima kasih banyak, salam merpati lovers Indonesia.